saya jelas nggak ya? Iya, jelas Kak. Harus lapor tuh sama yang punya rumah ya. Kak, kalau misalkan tadi voucher pelanggan baru ya, pelanggan baru kan artinya dia harus belanja dulu ya bisa dapatkan voucher itu ya. Ya. Ini ya. Oke, itu satu ya. Berarti dia bisa dapat voucher pelanggan baru. Kemudian sebelum dia belanja itu dia itu mendapatkan voucher sebagai follower toko baru. Dua berarti ya. Kemudian kalau misalkan si toko itu pasang lagi voucher reguler, berarti ada 3 dong yang dia bisa klaim. Apakah seperti itu mekanismenya? Tiga-tiganya bisa diklaim ya? Iya. Bisa digunakan. Iya, bisa. Misalkan bisa ya. Tiga-tiganya bisa diborong semua oleh si satu customer ini. Iya, bisa. Jadi dia customer baru, kemudian dia nge-follow toko itu juga baru hari itu, kemudian dia juga apa namanya mengambil vouchernya si toko yang menyediakan yang reguler juga. Jadi tiga-tiganya bisa diambil ya, gitu ya. Iya, benar bisa. Oh iya sudah. Mau make sure aja sih. Iya. Mantap ini harus jadi ini 12 harus jadi bayar kita ini. Iya, benar banget nih, ini bisa banget pakai buat nanti nih. Enggak usah jadi harus jadi bayar ini. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari chat nih, Lubna, lebih bagus pakai persen apa nominal tuh Kak? Ditampilkan produk kita kan akan kelihatan ya. Sebenarnya ini lebih ke sisi dari teman-teman juga sih. Teman-teman ini budgetnya gimana nih? Apakah teman-teman maunya diskonan atau yang money nih yang seperti ini 20.000? Cuman kalau dari pengalamanku sebelumnya itu lebih baik teman-teman pakai yang money value seperti ini. Jadi kalau yang money value kan si customer-nya juga nggak perlu repot-repot nih ngitung diskonannya. Namun kalau teman-teman mau pakai diskonan bisa juga, tapi aku saranin kalau mau pakai diskonan mungkin diskonnya tuh bisa digedein, misal diskon 50%, diskon 70%, seperti itu. Jadi lebih menarik perhatian si customer-nya. Tapi kalau misalnya kayak cuma 2%, ya mendingan pakai angka aja ya. Iya, mendingan pakai angka aja. Gitu ya. Oke, ini ada lagi. Misalnya saya buat voucher customer baru dan ada juga share voucher yang sistem lama, customer bisa pakai dua-duanya berarti ya, Lubna ya? Share voucher tuh yang sistem lama katanya. Vouchernya yang mana nih Kak Lucy? Mungkin ada banyak ya. Tadi ada pilihannya vouchernya. Ada voucher follower, ada voucher apa aja tuh tadi ya Lubna? Banyak banget. Voucher. Nah, jual ya kan? Oh itu share voucher. Medsos, Anda dapat melakukan pengaturan untuk itu. Ya intinya sih kalau muncul dia bisa pakai ya Lubna ya. Kalau nggak muncul ya dia nggak bisa pakai gitu ya. Iya intinya seperti itu Kak. Karena tadi itu dia kalau misalnya dia ternyata udah menjadi buyer dia nggak akan muncul tuh voucher pelanggan barunya. Terus kalau misalnya dia udah jadi follower nggak akan muncul voucher follower barunya gitu. Kalau misalnya muncul dia bisa pakai. Tapi ini tuh kayak apakah ada statistik nih Lubna? Memang voucher sistem baru ya. Tapi untuk kayak overall voucher deh gitu. Pernah dengar nggak sih berapa persen kira-kira teman-teman buyer yang ngeklik kumpulkan tapi nggak dipakai gitu? Itu banyak nggak sih? Kalau untuk voucher pelanggan baru dan voucher pengikut baru ini karena baru banget nih kita launchingnya baru banget 2 mingguan lalu, jadi belum ada nih Kak statistik yang signifikannya. Cuma nanti kalau mungkin udah ada, mungkin aku bisa share juga ya ke Karya. Gitu. Jadi untuk voucher, kadang-kadang teman-teman juga ada juga yang seller yang voucher biasa deh ya gitu kan untuk setting-setting. Untuk mendapatkan traffic ataupun calon pembeli itu mereka bilang aku bikin 10.000 tapi yang ngeklaim ya paling nyampe 5%. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa mikir dari situnya gitu. Jadi nggak kayak melulu
kali 10.000 ya, 10.000 voucher dikali 10.000 pembeli kan nggak gitu juga. Jadi mungkin bisa pikirkan budgetnya juga gitu maksudnya. Ceritanya relate ya, Bang Ainul. Oke. Nah, sip ya Cem lagi. Voucher untuk new follower, new buyer aman ya teman-teman ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya mungkin Lukman ya. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, teman-teman kebanyakan dari kategori apa ya? Oh, ini ada Kak Wiwin nih. Selamat malam Kak. Oh iya, silakan, maaf. Silakan Kak Wiwin. Kak, aku mau tanya yang tentang voucher. Itu kalau misalnya ada voucher follower sama voucher reguler, itu bisa langsung otomatis dua-duanya dipakai gitu sama customer? Apa salah satu doang? Bisa Kak, jadi apapun voucher yang ditampilkan di store page, di store-nya teman-teman, itu bisa dipakai gitu. Jadi bisa gabungan gitu ya? Follower sama yang reguler tuh bisa dipakai otomatis kalau udah mencapai pembeliannya itu? Iya. Mau nanya dong, Lupna. Iya. Mbak Wiwin udah? Sama kalau sama flexi combo juga itu bisa gabung juga tiga-tiganya gitu? Kalau untuk flexi combo mungkin aku perlu cek lagi ya Kak ya. Iya, nanti kita cek ya Kak Wiwin ya. Apakah dia langsung dipotong gitu ya, atau apakah dia ngambilnya salah satu aja fitur yang bisa dipakai gitu. Soalnya kita carinya ke tim lain gitu Kak Wiwin ya. Nanti saya tanyakan dulu ya Kak Win. Oke, baiklah. Terima kasih Kak. Kasih. Ya, akan Bang Ganteng. Ya, Lupna mau nanya, itu apa maksudnya kalau voucher itu bisa dua-duanya atau nilainya yang paling terbesar yang diambil salah satu maksudnya berarti gitu. Jadi kayak misalnya voucher follower sama voucher collect yang di store deco kan gitu. Ternyata misalnya voucher follower yang lebih gede. Itu yang kepake voucher apa maksudnya gede dari segi belanjanya dua-duanya udah. Tapi apakah dua-duanya akan memotong atau cuman yang terbesar aja yang maksudnya yang paling menguntungkan untuk customer yang diambil gitu. Terus yang kedua untuk pertanyaan Mbak Wiwin, kalau voucher sama flexi combo bisa gabung Mbak Wiwin. Jadi flexi combonya dapat, terus kalau memang minimal pembelanjaannya masih dapat juga dengan voucher, masih bisa pakai voucher. Setahu kita gitu ya Ri ya. Yang voucher ini yang bisa ditampilkan dan bisa dipakai biasanya muncul di pembeli itu bisa dipakai Kak gitu. Jadi semua fitur bisa kayak misalnya harga campaign, terus belanjanya masih dapat free shipping, dapat juga beli dua dapat diskon, dapat juga ternyata belanjanya memenuhi nilai voucher, dapat juga gitu. Tapi yang kalau dua voucher ini mau nanya nih sama Lupna, apakah diambil yang terbesar atau dua-duanya? Thank you. Ini yang akan dipakai, maksudnya dalam satu pembelian gitu ya Kak ya? Betul. Kalau untuk dalam satu pembelian ini akan dipakai yang terbesar. Oke, yang terbesar ya. Oke. Terus tadi pertanyaan Lupna nanya kan banyak di sini banyak kategori apa gitu kan. Di sini banyaknya jangan tanya kategori, kelompok umur tuh. Nah, coba tanya Mas Gunawan. Bang Ainul itu kelompok umur berapa gitu. Masih muda kita Bang Pai. 20 kali 15 sampai lebih dikit. Mungkin fashion kali kalau ini kebanyakan fashion sih ya. Fashion. Oke. Aku lanjut ya. Boleh. Ke materi selanjutnya. Jangan kaget ya Lupna ya, teman-teman harus santai. Oke. Jadi pas banget nih teman-teman, bahasanku juga tentang fitur baru yang bisa teman-teman fashion pakai. Jadi ada kita punya fitur baru namanya kategori paket. Nah, jadi
apa sih kategori paket itu? Kategori paket ini bisa menjawab pertanyaan lebih spesifik berdasarkan kategori toko. Nanti server ini dapat mengaktifkan kategori paket sesuai dengan kategori toko. Dan satu toko ini kita saranin cuman bisa mengaktifkan satu aja nih kategori paketnya. Jadi yang baru tersedia yaitu beauty dan juga clothes. Namun nanti kedepannya kita juga bakal ada penambahan untuk kategori lainnya, ada AL, GM, dan DG dan juga lainnya. Nah, di kategori paket ini kita punya dua nih teman-teman. Yang pertama ada Lisa General Paket, dan yang kedua ada Lisa kategori paket. Apa sih Lisa General Paket ini? Ini nih berisi pertanyaan yang umum dan sering ditanyakan pembeli yang berhubungan dengan pesanan, pengiriman, dan menanyakan stok. Dan yang kedua, Lisa kategori paket, ini spesifik sesuai dengan kategori. Misal nih, teman-teman pilih kategori paketnya clothes. Nah, clothes itu ada apa aja sih biasanya pertanyaan yang ditanyakan sama customer? Misal, ada nggak, Kak, untuk ukuran M ada nggak? Atau mungkin, Kak, ukuran M-nya berapa ya? Berapa ya panjangnya atau lebarnya? Seperti itu. Nah, yang kedua, gimana cara ngaktifin Lisa kategori paket? Pertama, teman-teman klik logo AI Chatbot di Star Center homepage. Selanjutnya, di sini ada teman-teman bisa pilih pusat informasi. Nah, nanti di pusat informasi ini, teman-teman bisa pilih nih, mau pilih di logistik, obrolan ringan, pasca penjualan, produk atau pra-penjualan. Namun biasanya untuk kategori paket beauty dan clothes ini ada di bagian produk. Selanjutnya, teman-teman bisa pilih aktivasi kategori paket dan pilih nih, teman-teman mau beauty kah atau clothes kah. Nanti selanjutnya, teman-teman bisa mengaktifkan kategori paket yang sesuai dengan yang teman-teman jual. Selanjutnya, kalau teman-teman misal nih, aku nggak pengen, aku pengen nonaktifkan Lisa kategori paket deh, gitu misalnya. Nanti teman-teman juga bisa menonaktifkan di sini. Selanjutnya, nih yang udah aku jelasin sebelumnya, teman-teman bisa klik produk untuk melihat daftar skenario kategori paket. Nah, di sini ada deskripsi masalah dan contoh pertanyaan untuk kategori paket yang dipilih. Misal di sini teman-teman pilih jenis kategorinya beauty. Nah, pertanyaannya di sini ada apa aja sih? Hai Kak, silakan cek spesifikasi produk pada halaman detail produk ya. Misal pertanyaannya ini pembeli bertanya tentang aroma atau wangi produk. Gitu. Nanti teman-teman pun juga bisa membuat jawaban baru atau teman-teman bisa juga pakai pengaturan bisa juga kembali ke pengaturan standar. Misal teman-teman bingung nih, aduh jawab apa nih ya, soalnya bingung nih, mendingan jawab apa. Nanti teman-teman bisa klik ini nih, klik ke pengaturan standar. Namun teman-teman pun juga bisa edit nih jawabannya mau kayak gimana. Gitu. Nih, edit dan menambahkan jawaban skenario baru. Pertama, teman-teman pilih skenario yang akan diubah, kemudian isi informasi jawaban yang sesuai. Selanjutnya, teman-teman pun di sini setelah teman-teman mengisi jawaban di sini, teman-teman bisa melihat pertanyaan serupa. Pertanyaan apa aja sih yang biasa ditanyakan oleh customer? Misal tentang pengiriman pesanan gagal gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, kenapa ya paket saya gagal? Kok paket saya gagal? Kok pengiriman saya gagal, Kak? Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi nih bagian bawahnya pertanyaan serupanya ada apa aja sih selain pertanyaan di atas. Selanjutnya teman-teman juga bisa melihat gambar yang bisa teman-teman gunakan sebagai jawaban. Misal ada customer yang bertanya tentang size baju gitu. Kak, ada size apa aja sih? Nanti teman-teman bisa menyisipkan gambar chart size. Misal untuk ukuran S, ini dia lengan pinggangnya sekian, lengan dadanya sekian. Untuk size M sekian, L sekian, seperti itu. Selanjutnya, jika teman-teman pengen nambahin jawaban baru, teman-teman bisa klik jawaban baru. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman juga bisa ngelihat
dan menambahkan teman-teman bisa edit dan menambahkan jawaban skenario baru. Di sini teman-teman bisa isi jawaban teman-teman yang teman-teman pengenin. Selanjutnya bisa klik gambar jika ada, namun kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Selanjutnya teman-teman pun juga bisa pilih nih, jawaban ini mau dimunculkan kapan sih? Apakah pemberlakuan permanen, ini maksudnya hingga seterusnya, atau hanya untuk saat campaign aja gitu. Misal teman-teman cuma pengen jawaban ini ada saat campaign 12-12 nanti, itu juga bisa. Oke, selanjutnya ke FAQ. Nah, siapa aja sih yang bisa ngaktifin lista kategori paket? Semua penjual bisa ngaktifin kategori paket. Namun, kita saranin ini cuman kategori utama toko. Yang tadi udah aku jelasin sebelumnya, ada clothes dan juga beauty. Jadi kalau teman-teman jual baju bisa pilih clothes, atau teman-teman yang jual misal make up atau skincare bisa pilih beauty. Selanjutnya, lista kategori paket ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan juga misal bagaimana jika saya tidak mengaktifkan lista kategori paket? Tidak masalah jika tidak mengaktifkan lista kategori paket. Jadi lista ini bisa tetap aktif nih teman-teman dan membantu menjawab pertanyaan pembeli. Kategori toko apa aja yang bisa mengaktifkan lista? Baru ada 2, clothes dan juga beauty. Nah, kalau pertanyaan tidak ada di kategori paket, jadinya gimana? Bot ini akan menyesuaikan dengan jawaban yang ada di paket umum. Jika tidak menemukan jawaban yang akan ditransfer ke customer. Itu. Jadi, aku rangkum ya teman-teman ya. Jadi, lista ini bisa menjawab pertanyaan pembeli dalam waktu 24 jam. Dan juga lista ini juga membantu mengurangi volume chat yang masuk ke admin chat khusus untuk pertanyaan berulang. Dengan kategori paket, Lisa dapat membantu seller untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kategori toko. Dan juga kami berharap dapat menambahkan lebih banyak pertanyaan dan juga menambahkan kategori dalam waktu dekat. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada. Tadi paling itu ya, kategori kalau misalnya dia nggak bisa jawab, nanti akan di-refer ke admin ya, mimin toko ya. Iya, di sini nih, Kak. Jadi, saat pertama kali teman-teman buka tampilan Lisa, teman-teman bisa klik aktifkan robot. Nah, nanti di sini teman-teman bisa pilih nih, teman-teman mau dijawab oleh Lisa atau dijawab oleh live agent atau adminnya gitu. Jadi kalau teman-teman misal nih, tokoku tutupnya sampai jam 11 malam nih, dan buka lagi nanti jam 7 pagi. Nah, nanti teman-teman bisa aktifin Lisa. Jadi kalau ada customer yang nanya misal tentang stok atau tentang produk, Lisa bisa jawab pertanyaan dari customer. Namun misal nih teman-teman nggak pengen pakai Lisa, ya udah teman-teman bisa klik prioritas live agent. Jadi nanti yang akan balas adminnya. Seperti itu. Namun kalau teman-teman misal pengen nonaktifkan, teman-teman bisa klik nonaktifkan robot di sini. Seperti itu. Kalau saya mau tanya dulu nih Karya. Itu kan ada prioritas untuk Lisa dan ada prioritas lead agent gitu ya. Iya. Nah, kalau kita aktifin prioritas lead agent, berarti apa bedanya sama kita tidak mengaktifkan Lisa? Kan admin kita yang bales gitu. Jadi kalau kita klik prioritas lead agent ini, Lisa bisa bantu, jadi lebih ke teman-teman bisa pakai Lisa lagi sesuai dengan jamnya gitu, Kak. Jadi kalau misal teman-teman selalu aktifkan robot nih, terus teman-teman pengen adminnya yang balas, ya udah teman-teman bisa klik prioritas list agent. Nantinya saat toko teman-teman tutup misal di atas jam 9, nanti akan dijawab oleh Lisa gitu. Jadi teman-teman kalau saya sarankan untuk mengaktifkan si Lisa tersebut gitu. Untuk jam di luar operasi berarti ya, Lubna ya? Iya, itu nanti bisa teman-teman setting juga. Oke. Di jam berapa dia baru mulai jawab gitu kali ya, Bang Gunawan ya?
Iya gitu, karena admin saya kan dari pagi sampai jam 10 malam gitu. Waduh. Jadi ya bukannya satu orang kan ya, ada 2 shift gitu kan. Oh, oke. Gantian. Ada yang pagi, ada yang shift 1, shift 2 gitu. Nah, itu bagusnya itu pilih yang mana ya? Prioritas agen atau prioritas Lisa gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin untuk kesehariannya bisa pilih prioritas shift agent dulu. Nanti setelah tokonya tutup, misal di atas jam 10 tadi ya Kak ya, bisa pilih prioritas IM shop assistant gitu. Terus diganti terus. Iya, ganti-ganti terus dong tiap hari ya kita. Iya Kak, jadi kalau kakaknya pilih prioritas shift agent aja nanti nggak bakal dijawab sama Lisanya Kak. Cuma nanti kakak pun juga bisa misalnya kakak pilih prioritas IM shop assistant ya. Nah, terus kakak merasa, oh si Lisa nih nggak bisa jawab nih pertanyaannya gitu. Nanti kakak juga bisa pilih alihkan ke agent. Jadi nanti tampilannya itu sebentar ya Kak, akan saya inform. Untuk daftar Lisa, lzd.co/aktifkan Lisa. Ini ada yang pakai, udah ada yang pakai belum sih? Tadi saya sempat sambil Lupna mencari, saya tadi sempat. Udah kelihatan ya Kak ya? Oke, sudah kelihatan Lupna. Nah, nanti di sini ke ASC klik Lisa chatbot. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih mau kapan nih aktifnya gitu. Selanjutnya sebentar. Nah, nanti di sini ini semua chat dan di sini alihkan ke saya. Jadi ini yang sebelumnya Lisa ketanganin. Misal teman-teman pengen, oh si Lisa nggak bisa jawab nih, ya udah teman-teman bisa klik alihkan ke saya ini, lalu klik assign gitu. Dialihkan. Mau siapa yang jawab, misal adminnya, oke, confirm. Tapi di sini bakal ada nih seperti notifikasi agennya sedang offline nih gitu. Jadi sekarang yang balas chat yaitu agennya gitu. Tadi seperti di contoh itu dia tokonya pakai Lisanya jam 12 ya, sampai jam 11 malam. Seharian. Iya. Jadi Lisa ini bisa ngebantu volume chat teman-teman nih, karena kan kalau lagi campaign biasanya banyak banget ya kayak pertanyaan dari customer. Nah, jadi dengan adanya Lisa, teman-teman bisa lebih lega lah, karena si Lisa ini ngebantu pertanyaan yang biasa yang ditanyakan oleh customer. Kayak pertanyaan berulang nih Kak, kayak misal tentang nanyain stok, nanyain misal kayak gini nih, aku sempat tanya, sabunnya wangi nggak Kak gitu, atau Kak ini wanginya gimana, atau mungkin Kak ini bisa nggak si skincare-nya dipakai buat kulit berjerawat kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa customize pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban. Ini ada di sini nih, di pusat informasi. Jadi kita punya beberapa nih Kak, ada logistik, obrolan ringan, pasca penjualan, produk perpenjualan. Misal nih, kalau tentang logistik biasanya apa aja sih yang ditanyain sama customer? Misal tentang kayak gini nih, kenapa nih Kak pengirimannya gagal mulu? Oh, maaf ya Kak, paket kakak tidak berhasil dikirimkan karena terjadi kendala dalam pengirimannya. Silahkan menghubungi layanan customer service Lazada agar dapat dilakukan pengecekan lebih detail gitu. Atau mungkin customernya tanya, Kak, kapan ya pesananku dikirim gitu. Nanti teman-teman bisa nih bikin jawaban baru kah? Iya Kak, sabar ya. Atau mungkin pesanan kakak akan segera kami kirim gitu. Nanti teman-teman juga bisa selanjutnya teman-teman bisa mengirim gitu.
nanti kalau ada pertanyaan tentang pesanan kapan dikirim, jawabannya akan seperti ini, gitu. Namun kalau misalnya teman-teman bingung, aduh mau jawab apa ya gitu, teman-teman bisa klik ini nih, kembali ke pengaturan standar, lalu klik konfirmasi, gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini Kak Martina bertanya, Lubna, Lisa jawab pertanyaan customer per produk. Jadi gimana kalau tokonya banyak kategorinya nih di toko, kan kayak size, itu packing segala macam udah ada di Lorikit. Apakah gimana tuh strateginya kira-kira kalau misalnya pakai Lisa, Lubna? Misal nih teman-teman ditanya tentang size gitu ya. Nah, teman-teman bisa di sini, misal ini ya pertanyaan tentang size gitu ya. Nanti teman-teman bisa klik jawaban baru, terus teman-teman bisa ketik nih jawaban apa sih yang customer bisa dapetin dari pertanyaannya gitu. Misal berikut ya Kak, ininya size chart kita gitu. Nanti bisa teman-teman sisipin tabel size chart-nya gitu. Nanti kalau udah deh tinggal klik menentukan gitu. Informasinya mungkin bisa di compact atau digabung ya, kalau multi kategori ya soalnya. Ya, jadi kalau misal multi kategori pun teman-teman bisa pilih nih. Misal teman-teman kategorinya beauty dan juga clothes, ya udah bisa diaktifkan keduanya. Namun kalau teman-teman cuman beauty aja, clothes-nya bisa dinonaktifkan. Seperti itu. Oke. Intinya jempolnya teman-teman mungkin yang apalagi sendiri ya, miminnya cuma teman-teman sendiri, terus juga nggak mungkin sampai jam 24 jam teman-teman standby. Ketika teman-teman tidur, udah ada nih yang bisa bantuin setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya, kayak ready nggak? Kalau aku sih udah pasti nanya ready nggak ya. Walaupun dijawab pakai bot oke, gitu. Yang penting aku udah percaya karena dia membalas. Karena kalau nggak dibalas tuh kayak niat nggak sih gitu. Kadang-kadang aku cariin lagi, chat lagi gitu. Oh iya, Bang Devandra, ada yang mau ditanya silakan. Tangannya pegel, ya betul. Tangannya udah naik dari tadi ya. Sama ini nih teman-teman, jadi untuk kategori paket yang berbeda, pertanyaannya pun juga berbeda nih. Jadi misal di sini aku aktifnya cuma beauty. Nah di sini pertanyaannya pun sekitar tentang skincare, tentang produknya. Ini kadaluarsa kapan ya Kak? Seperti itu. Namun kalau teman-teman nanti pilihnya clothes, ininya aku nonaktifkan. Nah, nanti pun pertanyaannya juga bisa beda nih, Kak. Jadinya tentang bahannya tebal nggak sih, Kak? Lembut dan tidak menerawang, Kak? Atau ini ada resletingnya nggak sih, Kak? Terus ini mungkin di sini ada sprocket atau setelan nggak, Kak? Gitu. Jadi, beda kategori paket, beda juga pertanyaan dan juga jawabannya. Gitu. Oke, Lubna. Cakep. Bungkus nih kayaknya nih teman-teman nih. Iya, sama aku sempat dengar juga nih kabar dari Bang Faisal, katanya ada yang ini ya Bang ya, awalnya dia respons rate chatnya cuma 70%, cuman karena dia pakai Lisa, jadi naik sampai 100% itu katanya, dari seller yang ada di Surabaya kalau nggak salah tadi ya Bang ya? Iya betul, Surabaya, betul sekali. Jadi dia dari Surabaya, karena kan selama ini chatnya itu mungkin nggak semuanya dibales gitu kan. Jadi ya dengan pakai Lisa, dengan settingan yang bagus ya, chat mana yang harus dijawab dan lain-lain, akhirnya naik 100%. Gitu. Mas Gunawan sama Bang Ain lo kenal itu, Ko Adi. Oh iya, tahu. Gitu. Berarti ngaruh ke persentase chat ya, Bang ya?
Lupna ya. Ngaruhnya gini kali ya, mungkin nanti Lupna bisa jelasin lebih lanjut seperti apa. Jadi gini, kan dia ada keyword-keyword yang nanti disetting sehingga nanti langsung muncul jawaban yang otomatis gitu kan. Ya, saya kayak hoodie-nya atau apa gitu, hoodie itu kan dari kata, kalau di itu contohnya itu Mas Burhan Muktamar dari 68% juga jadi 100%. Terus hoodie-nya tebal, jadi dari kata hoodie ini langsung nanti muncul jawaban. Nah, jadi load, apalagi yang punya produk banyak banget gitu ya, load apa ya istilahnya apa, kapasitas chat yang harus dibalas itu berkurang drastis. Jadi sehingga admin terus kemudian juga atau misalnya di luar jam kerja itu nggak terlalu banyak kapasitas chat yang harus dibalas sehingga waktu terjaga, respon rate juga terjaga gitu ya. Kalau nanti mungkin Lupna bisa tambahin. Iya, benar banget Bang. Jadi karena banyak banget chat yang masuk ke seller, jadinya kan mungkin teman-teman bakal repotan nih, aduh banyak banget nih tiap hari pertanyaannya sama lagi gitu. Nah, karena adanya Lisa, jadi teman-teman bakal terbantu, pertanyaan-pertanyaan berulang itu udah terjawab oleh Lisa gitu. Jadi teman-teman mungkin nantinya setelah teman-teman pakai Lisa, teman-teman hanya menjawab pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh Lisa gitu. Karena di sini kita juga ada batasan kata kuncinya ini hanya sampai 20 maksimal. Seperti itu. Jadi kalau misal di sini pertanyaan yang nggak ada nih, biasanya kan kalau customer nanya suka aneh-aneh ya Kak ya, ada yang tentang mungkin yang out of the box banget gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang out of the box itu mungkin teman-teman bisa jawabin pakai live agent. Tapi kalau pertanyaannya mungkin yang berulang yang biasa ditanyain nih tentang stok kah, tentang size, nah itu teman-teman bisa banget pakai Lisa. Jadi teman-teman nggak perlu jawab pertanyaan yang sama lagi gitu. Ya, terus sama ini ya kali ya apa, mungkin ada lagi banyak yang suka, beberapa kota itu suka banyak ada customer yang suka spam pertanyaan gitu, walaupun cuman kayak ketikannya cuman kayak ketikan random ya, kayak YHJKLM gitu-gitulah. Nah, mungkin kalau itu bisa nggak sih di setting dengan Lisa, mungkin aja masukin huruf-huruf begitu, nanti bisa otomatis dibalas juga kan? Bukan Iya, keyword tapi huruf gitu. Kalau huruf itu misal cuma huruf K, A, B, C gitu ya Bang ya? Itu nanti kita bisa dijawab oleh Lisanya, kita punya jawaban umum Bang. Jadi apapun pertanyaan customer nanti akan jawabannya itu akan jawaban umum. Misal terima kasih sudah datang ke toko kami seperti itu. Oke. Berarti kan maksudnya kan kalau gitu kan bisa aja anggaplah kakak gitu ya, kakak gitu ke kilo-kilo. Nah, jadi maksudnya berarti kayak kalau misalnya ada yang mau spam pertanyaan, maksudnya spam chat gitu kan, suka komplain kan salah tuh kan, gue di spamin mulu nih gitu kan, terus kalau gue nggak balas nanti otomatis respon dari gue berpengaruh. Nah, itu bisa diakalin pakai Lisa ya, berarti gitu ya Lupna ya? Iya betul. Oke, itu aja. Nah, itu dia nanya tuh. Sewaktu chat udah dibales nih, Kak Bagus nanya, udah dibales sama Lisa, apakah seller tetap dapat notifikasi chat di Android app Seller Center Lazada? Nah, di handphone ya? Iya, itu tetap dapat Kak. Tetap ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman tetap tahu bahwa ada pertanyaan masuk, tapi kalau misalnya sudah diprogram sebelumnya kan teman-teman tahu ya apa aja yang udah diprogram, nggak perlu dibalas lagi karena tahu Lisa sudah membalasnya gitu ya. Nah, iya. Oke, cakep. Ini terakhir Cem ya, kita masih ada Cem nih. Mungkin ada satu lagi. Mungkin ini ya kali dikombinasi dengan balasan cepat ya kali ya. Maksudnya gini, ada yang terlewatkan pada saat Lisa misalkan harus beralih ke live agent ya.
Nah, live agentnya itu ya butuh banyak tim balasan cepat sehingga bisa cepat juga balasin apa namanya chat yang memang sesuai yang diminta oleh customer. Ya kita baru dapat jadinya udah mulai nggak fungsi lagi ya Pak ya jadinya ya. Atau fungsinya sudah lari mana ya? Balasan kan ada melekat kan? Kalau saya kan biasa pakai Android itu ada saya sering siapkan ada beberapa balasan cepat tuh yang panjang banget kayak deskripsi yang namanya netizen Indo kan suruh baca deskripsi males banget kan kadang-kadang deskripsi yang sudah ada itu kita copy ulang gitu loh kita lemparin lagi ke dalam chat yang panjangnya bisa Bang Ani Eko ada putus-putus nih. Pembalasan cepat ya, Lukna tahu nggak? Kalau pembalasan cepat ini aku kurang ini sih Kak. Oke. Posisinya di mana tuh ya Bang Ainul? Mungkin Bang Fai tahu nggak pembalasan cepat? Belum di-unmute, Bang. Ada tapi bukan Lisa, tapi gue nggak paham. Ya, balas. Mas Burhan tuh mau balas. Burhan, jawab, saya mau balas. Iya, balas cepat tuh ada kayak template balasan cepat juga. Jadi kita juga bisa atur kayak template apa namanya kayak template kata-kata yang udah kita siapkan di sebelah kiri itu loh kalau kita mau chat. Jadi lebih cepat. Alternatif teman-teman juga bisa pakai text blast, tapi kan itu dua konteks yang berbeda. Kalau balas cepat itu kan untuk membalas lebih cepat dengan template. Sedangkan kalau Lisa itu kita nggak balas sama sekali karena diakuisisi oleh robot gitu. Jadi bedanya kalau balas cepat itu kalau masuk ke live agent itu masih kita bisa pakai balas cepat. Tapi kalau robot itu kan bener-bener dipakai oleh robotnya. Kita nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Enak banget gitu. Ya nggak apa-apa. Worth it sih kalau tempat saya sih. Saya coba pakai gitu untuk presentasi chatnya bagus. Kalau untuk beberapa customer yang komplain di sosial media juga ada beberapa. Saya tanyanya apa, jawabnya apa. Lah kamu nanya nggak beli ya kayak gitu. Jadi begitu aja udah. Nanya-nanya doang ya? Iya. Beli aja pinjem. nggak usah nanya gitu makanya. Jadi Lisa ini bagus banget sih membuat para customer itu udah nggak usah nanya, beli aja sih gitu. Nah, tapi itu sekarang gue mau nanya nih kan, kalau apa kan Lupna kan sebagai pemegang fitur, kalau Mas Burhan kan sebagai pengguna gitu ya. Mas, kalau yang spam chat itu bisa nggak sih lo akalin pakai Lisa? Spam chat apa Ya, namanya? maksudnya kan ada tuh yang kayak kakak bla 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 ngetik random gitu terus nanti ya itu Pak, ditangkep kok sama Lisa. Saya udah coba. Ditangkep kok sama Lisa. Jadi ada part apa gitu. Jadi selama ini sih di pengalaman saya, kemarin kan saya coba-coba juga itu kan menguji AI-nya Lisa. Bagus, ya kayak bot-bot yang lain lah istilahnya. Karena itu kan botnya sama aja gitu. Karena kebetulan saya programmer kan Mas, jadi ngerti. Nah, terus apa namanya? Cuman ada beberapa hal yang sengaja saya exclude. Misalkan kalau customer itu komplain, bagian komplain itu saya exclude, dia harus masuk ke live agent gitu. Tapi kalau yang spamming kayak gitu, jadi yang di-exclude itu hanya yang komplain aja. Selebih itu nanti akan dijawab Lisa. Meskipun apa namanya mohon maaf, apa tidak ada informasi atau apa-apa kayak gitu. oh oke. Yang kayak Mas Gunawan tes itu di bawah tadi itu. Cuman kan kalau ini kan Ya. Kemarin saya udah tes juga kayak gituan. Dijawab kok sama Lisanya. oke. Ya kan? Untuk saat ini apa gini apalah aku lupa kembali jawabannya. Karena kan saya cuma nyoba-nyoba pas awal-awal aja dulu, kemudian habis itu kan diurusin sama admin. Tapi yang tembus ke live agent saya itu hanya yang komplain aja. Selebihnya itu nggak tembus. Tapi harusnya sih kalau menurut saya ya untuk memanusiakan manusia itu kalau ada, saya gini Mbak, masukan sih buat tim Lisa. Kalau misalkan ini plus minus juga tadi bisa dipertimbangkan. Kalau ada tombol untuk nge-force si customer itu bisa langsung chat ke live agent, itu mungkin akan lebih enak buat sisi customernya yang ngerti kan. Jadi kan customernya ngechat kadang-kadang kan, aduh aku pengen chat tapi gak nyambung-nyambung nih Lisanya. Nah, mereka mau switch ke live agent itu kadang-kadang bingung. Ini caranya kalau kita mau chat PSI kan kita bisa ketik, tanda petik agent gitu kan. Nanti kita diberikan ke live agent. Nah, kalau Lisa ini ada nggak sih trik biar apa namanya si customer itu pengen force, pengen maksa banget masuk ke live agent gitu, caranya gimana gitu? Atau ketik live agent juga gitu ya? Nggak bisa, saya udah coba ya. Saya udah coba nggak bisa ya. Dijawab di antara sama buyer Lisanya. nanti
kalau selama ini kan di antara seller kan, nanti di antara buyer ada gini, gimana sih nih chat nggak masuk ke live agent katanya gitu kan. Iya. Selalu yang jawab robot gitu. Buyer juga komplainnya gitu ntar Mas. Oh ya. Nah, kayak gitu sih, tapi ya apakah itu tadi pertimbangan aja sih, apakah baik ada tombol kayak gitu enggak sih untuk force masuk ke live agent gitu. Karena kadang-kadang kan orang yang pengen ngerti, pengen connect sama live agent, mungkin kangen sama adminnya gitu, pengen connect gitu tapi belum bisa gitu. Kalau untuk saat ini belum ada sih, Mas. Jadi kenapa nggak bisa? Karena kan kalau di sini Lisa ini fungsinya untuk membantu seller ya Mas ya, agar volume chatnya terkurangi. Jadi Lisa ini memang difungsikan saat tidak ada admin gitu Mas. Jadi kalau ada admin ya udah admin bisa membalas, namun kalau tidak ada admin, misal saat jam toko tutup bisa dibalas Lisa gitu. Jadi karena emang fungsinya ini saat karena memang fungsinya ini untuk mengurangi volume chat. Oh iya. Itu. Berarti saya menyalahgunakan Lisa ini. Saya aktifkan 24 jam. Tapi nggak apa-apa juga Mas aktifin 24 jam. Kan juga jadinya terkurangi juga ya Mas ya volume chatnya. Iya, keenakan gitu. Iya. Gak apa-apa. Tapi orang-orang tetap pada beli kok, aman-aman aja. Cakep Mak, Mas Burhan. Gaya lo. Habis gimana? Saya takut bludak ini kalau ngaktifin Lisa kan paling cuma masuk 2000 order. Kalau dia nggak diaktifin takutnya nanti lebih banyak kan repot yang iya. gitu. Mas Burhan itu aktifin 24 jam, adminnya suruh ngapain kalau udah dibalesin semua? Yang komplain lebih banyak daripada yang chat soalnya. Yang komplain tembus. Ini berarti 2000 paket itu nggak dikirim dengan benar semuanya itu. Jangan ditiru ya teman-teman. Aman. Tapi ini masih banyak kerjaan yang lain kan, daftar campaign, bisa bahkan sekarang admin udah saya ajarin analisis toko juga, baca bisnis analis gitu, biar pinter gitu. Mungkin nanti ke depannya bisa ikutan Lasnong. Jangan, nanti berarti dia jadi seller dong. Oh iya, jangan lagi. Udah jadi admin saya aja gitu. Cakep Mas Burhan. Oke, ini kita masih ada materi satu lagi, CEM ya, karena apakah jadi kita share tentang CEM karena di jam 9. Aku Gimana? mungkin nge-share sekilas aja ya Kak ya. Nah, boleh. Karena besok ada Ciluk, Mbak, jadi harus nonton. Betul. Kita Besok- bakalan bahas CEM sama Lubna. Gue lagi mencari yang dekat gitu, biar rhyme gitu, tapi nggak ketemu. Udah kelihatan belum ya screen aku? Oke. Udah ya? Oke, jadi teman-teman, CEM ini kita punya 2 fitur baru. Yang pertama, teman-teman bisa jadwalin kirim pesan CEM. Jadi, kalau sebelumnya teman-teman cuman bisa kirim pesan saat itu juga, misalnya nih teman-teman mau kirim pesan nanti, besok pagi jam 7 pagi. Dan teman-teman mungkin sebelumnya harus standby dulu nih jam 6.59 gitu. Nah, tapi sekarang teman-teman nggak perlu repot-repot standby lagi, teman-teman bisa jadwalin pesan CEM selama 7 hari ke depan gitu. Jadi teman-teman di sini bisa pilih scheduled sending, nanti teman-teman pilih tanggal dan juga jamnya, setelah itu klik submit. Nah, nanti setelah teman-teman klik submit, akan muncul pop-up seperti ini nih. Saat ini kuotanya ada berapa, kuota yang terpakai berapa, dan juga kuota sisanya berapa, gitu. Nanti mungkin teman-teman nanti misal gini nih, teman-teman kirim satu pesan CEM di hari yang sama, besok untuk customer group yang sama gitu. Nah, nanti teman-teman itu nggak bisa, dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi pop-up table seperti ini. Jadi di sini akan ketahuan nih, oh teman-teman kirim ke grup customer yang sama di hari yang sama nih, di tanggal 1 September gitu. Nah, ini nggak bisa. Nanti teman-teman mungkin bisa balik lagi, bisa teman-teman back, nanti teman-teman pilih grup customer yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini teman-teman bisa lihat juga nih sending history dan juga sending settingnya. Kalau teman-teman udah send, teman-teman bisa edit dan juga bisa stop. Jadi teman-teman bisa berhentiin
pesan cemnya agar tidak keluar sebelum jadwal gitu. Dan yang kedua, kita punya fitur baru yaitu buat grup customer baru. Jadi di sini kan sebelumnya teman-teman kita punya potential buyers, purchase buyers, dan juga loyalty buyers. Nah, selanjutnya kita punya customize group customer. Jadi teman-teman bisa membuat grup customer teman-teman sendiri nih. Di sini teman-teman klik add new customize group. Selanjutnya teman-teman isi nama grupnya dan juga deskripsinya. Misal nih, aku pengen buat grup customer untuk perempuan di bawah 40 tahun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada basic information-nya, teman-teman mau pilih yang mana nih. Oke, aku mau pilih female untuk perempuan di bawah 40 tahun. Oke, aku klik 18, 19 sampai 24, 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39. Terus misal aku pengen ini untuk pembeli yang belum pernah membeli gitu. Oke, aku klik non-purchase buyer. Nah, di sini teman-teman bisa kreasikan sesuai keinginan teman-teman. Misal teman-teman mau buat grup customer-nya untuk follower bisa, atau mungkin buat yang cuman add to wishlist aja gitu, atau mungkin yang cuman add to cart aja, itu bisa teman-teman kirimkan cem gitu. Nanti di sini teman-teman bisa lihat nih ada berapa nih kuota yang terpakai, total customer-nya ada berapa. Oh, ada 56 gitu. Misal kalau teman-teman mau ganti, aku nggak pengen deh buat purchase buyer, aku pengennya buat yang buat customer yang udah order di 90 hari terakhir gitu. Misal di sini teman-teman klik, terus teman-teman bisa klik ini lagi, berapa sih total customer-nya, apakah berubah atau enggak gitu. Selanjutnya teman-teman klik submit seperti itu. Nah, nanti kalau udah jadi, misal ini ya tadi aku udah buat, nanti teman-teman bisa klik engage customer. Jadi teman-teman di sini di customize group ini teman-teman bisa buat maksimal 10 grup customer gitu. Jadi kalau misal nih teman-teman mau bikin baru lagi nih, oh aku mau bikin lagi deh grup customer yang berbeda. Nah, teman-teman bisa hapus grup customer yang lama lalu bikin yang baru gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya nih. Ya. Ini kan saya ini kan saya nggak pernah nyampe target nih, saya kan baru. Misalnya produk saya ini kan produknya custom sama pre-order. Sedangkan saya ini kan ya harus kecepatan pengiriman, kecepatan chat, balas gitu kan. Ini saya juga udah pernah ditelepon sama admin Lazada ya, cuma sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Produk saya itu hampir 100% produk custom. Jadi saya kemungkinan nggak bakal bisa kayak ikut chain seperti ini. Ada nggak tindak lanjut ke depannya seperti apa? Biar kita juga bisa ngikuti program-program yang apa sih kan kayak apa di persentase itu banyak saya buruk karena nggak bisa nyampe target gitu. Misalnya 1 hari pengiriman saya nggak bisa karena produk saya itu custom dan pre-order seperti itu. Mungkin bisa ditindaklanjuti lah seperti itu. Oke. Mungkin Bapak bisa meningkatkan balas chat dengan menggunakan Lisa, karena di sini kriteria untuk pakai CIM ini kurang lebih lebih dari sama dengan 85% dan juga rating tokonya lebih dari 85%. Namun kalau belum mencukupi kriteria CIM ini, bisa juga akses dengan menukarkan koin. Seperti itu. Nanti mungkin besok ya Bang ya kita kita bahas juga nih tentang penukaran koin agar bisa pakai CIM. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada mungkin aku balik ke Kak Ria ya Kak ya. Mbak, nanya dong. Oh iya. Kalau satu aja kok. Yang kalau di CIM itu kita bisa tahu nggak engagementnya? Artinya pesan itu terkirim kan pasti terkirim tuh. Tapi dia baca atau ada interaksi setelah itu setelah pesan terkirim dia masuk itu
ada nggak sih performa setelah pengiriman chat gitu? Jadi kita pengen tahu istilahnya itu impact dari pengiriman chat ini seberapa bagus gitu. Iya, ada Pak. Jadi di CAM ini kita juga bisa ngelihat performa dari CAM yang udah kita kirimkan sebelumnya. Jadi aku coba share screen lagi ya. Udah kelihatan ya screen aku. Jadi di sini teman-teman bisa saat teman-teman udah punya akses CAM, teman-teman bisa lihat performance dari CAM tersebut. Teman-teman klik ini view performance. Selanjutnya ini performa yang teman-teman punya. Ada 80.000 yang reach, ada 70.000 customer yang klik, dan di sini ada 9.000 yang order dari customer yang menerima CAM. Dan selanjutnya mungkin di sini juga ada pendapatan yang diterima dari pelanggan yang menerima pesan CAM dari toko teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat detailnya lagi di sini nih teman-teman. Di sending history, jadi di sini ada riwayat pengiriman semua CAM yang sebelumnya teman-teman kirimin, teman-teman bisa lihat di sini. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat nih, ada engagement name, nama engagementnya, dan juga customer groupnya untuk ke siapa. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih, ada berapa sih yang baca pesan CAM teman-teman. Oh, di sini ada 21. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada berapa orang yang baca nih, yang baca pesannya. Oh, ada segini. Selanjutnya teman-teman juga bisa lihat ada berapa customer yang klik. Maksudnya customer yang klik ini, misal nih teman-teman di CAM itu teman-teman sisipin voucher dan juga SKU gitu, dan juga SKU produk. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih ada berapa sih customer yang klik voucher ataupun klik produk itu. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat ada berapa order yang masuk saat yang masuk dari pesan CAM yang teman-teman kirimin. Dan juga teman-teman bisa lihat nih sales-nya pun juga teman-teman bisa lihat ada seberapa banyak penjualan yang terjual dari pesan CAM gitu. Oke, mantap banget sih. Ini kalau yang paham masa depan ini, Bang. Yoi. Maafkan aku guys, I'm back. Komputerku panas. Mati dia. Oke. Kerja keras ya malam hari ini. Gimana Lukna, teman-teman udah sampai mana? Sudah ada pertanyaan tadi? Masih ada pertanyaan maksud saya? Oh, ini ada yang ini nih Kak Kartika Murti. Oh, mau lihat screen CAM-nya ya Kak ya? Sebentar ya, aku coba ini lagi. Mau lihat yang mana ya Kak Murti? Ini di-unmute kali ya, boleh di-unmute nih, mau lihat yang mana? Ini fitur barunya. Ini teman-teman bisa lihat tentang CAM ini ada di sebelah campaign booster. Mungkin bisa di-share ya Kak Ari ya, linknya. Boleh banget. Ini. Yang manakah Kak Murti? Ini juga udah ada di Lazada University ya, Lukna ya? Iya, udah ada Kak. Aku coba share linknya juga deh. Iya, semua kita ada di Lazada University. Oke, ada. Deg-degan saya. Ya, chatnya hilang. Boleh titip Lukna, tolong save chat ya. Nanti aku minta dari Lukna. Oke, ini udah aku share ya Kak? Iya, sudah muncul ya. Welcome. Oh ya. Halo, selamat malam Kak Ramin. Di mana posisi? Oke. Siap. Teman-teman masih ada pertanyaan untuk
Lubna tadi udah dibahas apa aja, Chen, Lisa, sama Deko, store Deko. Apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Besok malam ada Cilukba jam 8 malam di IG @Lazada Club dengan host tercinta Bang Ganteng Maut. Kalau di aku sih di sebelah sini. Dan Lubna. Gitu ya. Jadi besok juga akan ada lagi. Sama sellernya siapa Bang? Belum di-unmute tuh. Mbak Drika itu Mbak Drika. Jadi salah satu city leader yang paling lama juga, jago juga, pinter juga. Jadi mudah-mudahan edukatif banget buat teman-teman gitu. Gitu ya. Ada ini nih saran sebenarnya Lubna ya. Mungkin aku titip inilah info ya dari teman-teman city leader tuh ada input kenapa ininya kata-katanya cuma 80 ya maksimal katanya. Jadi kalau bisa ditambah gitu ya, kalau nggak salah gitu ya Bang, dari teman city leader. Jadi istilahnya Twitter kan 120 ya, apa 150 tuh. Mungkin bisa ngikutin gaya Twitter Lubna ya kan, mungkin karena kira-kira harus memutar otak lah, kira-kira apa aja yang harus di-compact ya, mengirimkan ke 1000 orang gitu. Tapi ada concern nggak sih kenapa nggak sedikit sih, maksudnya kenapa 80 atau gimana tuh Lubna? Kenapa 80 karakter? Karena gini Kak, kadang kan banyak customer yang aduh males banget deh baca panjang-panjang gitu. Jadi teman-teman, jadi itu customer lebih ke concernnya itu lebih ke aku pengennya baca ya udah nih apa sih yang saya pengen sampaikan, itu yang pengen aku baca gitu. Jadi kenapa 80 karakter? Karena seperti itu Kak. Jadi mungkin customer lebih pengen hal yang to the point gitu Kak. Oke, siap. Jadi nggak panjang-panjang lah gitu ya. Oke. Sebenarnya sih gitulah ya. Jadi untuk CEM yang di bagian pelanggan dengan item, di troli, dan bagian pelanggan dengan pesanan belum dibayar. Di bagian isi pesan cuma bisa 80 huruf. Jadi seller kurang bisa improve karena cuma 80 huruf. Kesannya kita cuma minta konsumen untuk segera bayar dong gitu ya. Jadi kalau slot huruf bisa lebih banyak, misalnya 500, sama dengan bagian follower nih, seller bisa lebih banyak lah ngobrol-ngobrol, terus juga bisa ngasih tahu promo-promo gitu. Apalagi katanya kalau dikirim tiap hari dengan kata-kata terbatas dan cenderung sama, takutnya konsumennya jadi bisa emosi kayak spam gitu ya. Jadi itu paling input ya dari teman-teman city leader nih buat tim tools, mana tahu bisa menjadi account take into account gitu ya untuk future development. Siap. Oke. Wow, makin malam makin ramai, tapi kita makin ngantuk karena besok kita masih ada lagi ketemu ya. Hari Kamis juga masih ada lagi, hari Jumat juga masih ada lagi. Ini ada pesan terakhir untuk menyambut 12.12 nih Lubna untuk teman-teman semua. Kalau dari aku pesan-pesannya, teman-teman semangat, tetap semangat, dan jangan lupa pakai fitur-fitur yang ada, karena fitur yang ada ini bisa bantu penjualan teman-teman. Amin. Siap. Nih Bang Gunawan, ada yang mau disampaikan mungkin? Oh ya, sedikit aja sih dari saya ya. Saya coba merangkum tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Lubna ya. Yang pertama tadi sempat ngomongin voucher ya. Jadi teman-teman itu jangan takut untuk bikin voucher lebih dari satu, karena yang dipakai itu adalah yang paling tinggi nilainya gitu. Jadi nggak bakal double-double. Kecuali ini ya Kak Lubna ya, kecuali voucher sama flexi combo sama campaign itu bisa. Tapi kalau voucher itu walaupun bikinnya 3, tetap yang akan dipakai itu yang terbaik gitu ya. Tadi saya sih sempat merangkum seperti itu yang saya tangkap gitu. Lalu tadi Lisa ya, sempat bahas Lisa. Jadi teman-teman, Lisa itu efektif untuk tingkat balas chat. Jadi tingkat presentasi balas chatnya itu jadi lebih bagus gitu.
dan juga lebih cepat ya karena dibantu oleh Lisa. Kemudian yang terakhir tadi sempat membahas soal CEM itu ya manfaatnya banyak ya. Salah satunya kita sebagai seller mengingatkan kepada calon pembeli untuk segera membayar, itu yang paling mantap sih gitu. Dan digunakan itu lebih bagus lagi kalau nggak setiap hari ya, minimal pas lagi mega campaign, pas lagi campaign itu teman-teman seller pakai itu CEM, itu bagus banget. Itu sih, itu aja dari saya untuk persiapan 12-12 ya. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu ngambil porsi banget untuk kerja, walaupun paketnya membludak, tapi tetap kesehatan itu yang utama. Oke, dari saya itu aja sih, Karya dan Kalina dan yang lain. Bang Gunawan. Salah mata Najwa. Oke, Bang Ainul, silakan. Ada pesan-kesan untuk 12-12 dan teman-teman saya semua. Kesan-kesan malam ini aneh pokoknya. Aneh udah. Laptop sampai panas ya, Karya ya. Ih, laptop aku sampai ngebul loh. Tadi tiba-tiba biru, hilang semuanya. Ya, ya teman-teman, sama sih kurang lebih dengan yang disampaikan oleh Bang Gunawan, Pak Gunawan formal banget. Itu menjelaskan ke Bang Ganteng itu bahwa memang interval umur udah dijelaskan. Jadi fitur-fitur yang ada sebagai tools tambahan mekanik untuk kita pakai di Lazada silakan dimanfaatkan dengan maksimal, sesuaikan dengan proporsionalnya toko teman-teman. Jangan juga nanti tidak memperhitungkan biaya lain-lain sehingga akhirnya boncos. Nah, biasanya kalau udah boncos ini ramenya kemana-mana. Padahal masih banyak yang bisa kita siasati dari apa yang disampaikan oleh Kak Lubna tadi ya. Yang pertama, yang kedua menjelang 12-12 persiapkan amunisi, ya banyak atur pola makan, pola istirahat, karena yang namanya monitoring anak-anak atau karyawan itu butuh tenaga ekstra ya. Jadi teman-teman harus jaga makannya. Ya, ini udah banyak yang tumbang ini. Ya karena cuaca juga sekarang lagi ekstrim banget dan ya lagi-lagi kita dihadapkan dengan kondisi di mana pandemi kayaknya belum bisa dikatakan berakhir, teman-teman ya. Ya, jadi belum bisa ketemu ini ya Bang Ganteng ya. Aduh, mau sampai kapan lagi nih? Makanya, Kak, sebenarnya sih kalau di Jakarta udah lumayan turun nih PPKM level 1. Tapi kita lihat Desember moga kalau semuanya ngendon di rumah, Januari nggak pada kemana-mana. Bismillah ya, jadi kita bisa ketemu langsung, kita main ke Palembang. Lubna mau ikut ke Palembang? Ke Bekasi? Boleh. Makan pempek nanti ya. Makan pempek. Kalau Makan ke Bekasi, pindang. kalau ke Bekasi agak jauh itu. Lebih jauh Bekasi daripada Palembang kah? Beda planet. Bekasi macet, jangan ke Bekasi. Oh ya, ini perdana juga nih bareng Bang Gunawan ini. Iya. Iya, benar banget. Iya, satu lapak kita hari ini. Ya, Dan eternal. Nambahin sedikit lagi deh untuk teman-teman yang udah dididak ya diramein grupnya, jangan cuma kalau lagi ada problem aja gitu. Kalau ada cuan-cuan ya bagi-bagilah, bagi-bagi sharing, dalam arti bukan bagi cuannya, sharing apa yang membuat kita cuan bersama gitu sih. Jangan cuma kalau gajian telat langsung teriak-teriak, jangan juga kalau lagi error langsung kemana-mana gitu, tapi ya kalau lagi indah juga kita berbagi. Betul. Biar sama-sama merasakan keindahannya gitu. Itu aja sih. Alhamdulillah. Amin. Terus, satu lagi nih Mas, sekalian gitu. Satu lagi terus. Jangan hari ini bahas CEM, besok tiba-tiba cara penggunaan CEM gimana? Ini baru malam ini banget, terus tiba-tiba besok ngomong di grup gitu. Biasanya gitu. Gimana? Biasanya mana gitu. Aja lo Lasno, woi. Udah di grup iya, di Japri juga iya. Kadang begitu. Kayak diajak Lasno, oh iya saya kan nggak tahu, ya udahlah. Nggak apa-apa, kita usaha ya, soalnya ada berapa ya, Bekasi tuh ada ratusan member yang datang kan masih 1% nih. Jadi Palembang juga ya, jadi semangat lah ya sampai teman-teman hadir. Ya pastinya kalau offline lebih semangat mungkin ya, jadi
berhubung kita masih bisa semuanya online, ya yang ada dulu aja kita nikmati, karena justru dengan online Bang Ainul sama Bang Gunawan bisa satu lapak bareng. Nah, ini itu aja sih sebenarnya aku mau sharing tentang jadwal aja nih terakhir, dan juga Lazada Club Point. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Lubna ya, mana tahu Lubna mau duluan karena udah 9:10, besok kan masih bekerja ya kita ya, masih mulai lagi, teman-teman juga masih mengurus paket pastinya. Terima kasih Lubna. Saya ucapkan Thank you, Lubna. Thank you teman-teman. Bye-bye. Kapok. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Saya cuma izinkan Lubna yang pergi. Kalau teman-teman ntar dulu. Saya Jadi, izinin nggak? boleh. Besok Bapak masih ketemu lagi Lubna ya malam. Jadi jangan jangan kurang tidur ya. Tunggu aja.